Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir Al-Quran, surat-surat pendek. Kita masuk ke surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat, para ulama berselisih pendapat apakah dia surat Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah itu apa? Makkiyah itu yang diturunkan sebelum hijrah, Madaniyah itu yang diturunkan setelah hijrah. Ada yang mengatakan surat ini adalah Makkiyah karena ciri-ciri dari surat Makkiyah itu adalah menyebutkan tentang hari kiamat. Dan dalam surat ini ada cirinya, yaitu pada ayat yang ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Ini kan ciri daripada hari kiamat. Dan hari kiamat mencirikan tentang surat apa? Makkiyah. Adapun yang mengatakan surat ini adalah Madaniyah, kira-kira di mana dalilnya, Pak? Yang mengatakan ini adalah surat Madaniyah, kira-kira dalilnya di mana? Ayat yang pertama, wal adiyati dobha, demi kuda yang berlari dengan apa? Kencang sampai terengah-engah. Kuda itu mencirikan apa? Artinya perang. Dan syariat perang, syariat jihad itu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Di Mekah nggak ada perang. Di Mekah itu tidak ada apa? Tidak ada perang. Makanya para sahabat disiksa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan isbir, sabarlah kalian. Makanya ketika keluarga Yasir disiksa, ya istrinya ditombak kemaluannya sampai tembus, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan isbiru ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji untuk kalian adalah surga. Ya ini hanya sekedar penambahan ilmu bagi kita bahwa surat Makkiyah itu, surat Al-Adiyat itu berselisih pendapat para ulama. Ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dobha, demi kuda perang yang berlari kencang sampai terengah-engah. Di sini pun para ulama berselisih pendapat, karena makna daripada al-adiyat itu adalah artinya yang berlari dengan kencang. Kemudian siapa yang berlari dengan kencang ini? Para ulama berselisih. Ada yang mengatakan kuda, ada yang mengatakan onta. Jadi Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan wal adiyati dobha itu artinya adalah demi onta yang berlari dengan kencang sampai terengah-engah, mengantarkan jamaah haji dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, nanti dari Musdalifah ke Mina lagi,
pendapat dari jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan yang berlari dengan kencang itu adalah kuda. Ya. Jadi dalam tafsir juga ada perselisihan. Namun perselisihan yang ada dalam tafsir itu disebut dengan khilaf tanawu, yaitu ya hanya bermacam-macam saja, hanya dari sisi bahasa kah. Beda dengan perselisihan dalam fikih, itu tato, itu apa? Berlawanan. Namun ya pendapat yang lebih kuat, pendapat dari jumhur ulama yang mengatakan yang berlari dengan kencang di sini adalah kuda. Karena nanti kita sebutkan ya ayat yang kelima, ayat 1 sampai 5 itu lebih menceritakan tentang apa? Kuda. Ya. Demi kuda yang berlari dengan kencang sampai terengah-engah. Falmuriyati qadaha, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Artinya kuda ini digunakan dengan kencang sampai ya kakinya ini menginjak batu ketemu dengan batu akhirnya mengeluarkan apa? Api. Ya, saking apa? Saking kencangnya. Adapun yang mentafsirkan ayat ini dengan onta, maka maksudnya adalah onta yang mengantarkan jamaah haji dari Arafah sampai Musdalifah. Di Musdalifah itu kan malam hari, mabit. Maka kemudian mereka menyalakan apa? Menyalakan api, ya, menyalakan api. Kemudian falmukirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Jadi Nabi SAW biasa ketika berperang berjihad itu menyerang musuh di waktu pagi. Kenapa di waktu pagi menyerang musuh? Di waktu subuh. Kenapa kira-kira Pak? Karena yang pertama adalah Nabi SAW ingin memastikan negeri yang mau diperangi ini negeri Islam atau bukan. Maka ditunggu ada adzan atau apa? Tidak. Ada adzan subuh atau tidak. Kalau tidak ada berarti negeri apa? Kafir, layak untuk diperangi. Tapi kalau ada adzan berarti di situ ada kaum musliminnya. Ini faedah yang pertama, kenapa diperangi musuh itu di waktu pagi atau di waktu subuh. Yang kedua adalah biasanya di waktu subuh orang-orang kafir itu belum bangun. Ya. Sehingga orang itu kalau dia belum bangun, begitu dikejutkan mereka kaget. Sehingga namanya baru bangun itu masih lemas, ya. Kadang juga masih agak pusing, sehingga mau ngambilnya pedang malah ambil pacul misalnya, ya. Pedang malah ngambil gayung, ya. Jadi itu ya faedah kenapa Nabi SAW dan pasukannya menyerang musuh itu di waktu subuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu, ya, karena kuda berlari dengan kencang, ya, di tengah-tengah peperangan, maka biasanya debu akan berterbangan. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ya, jadi ini ayat 1 sampai 5 lebih menguatkan tentang apa? Kuda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lirabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Jadi ayat 1 sampai 5 itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda. Untuk menguatkan apa? Untuk menguatkan bahwasanya manusia itu sangat ingkar. Manusia itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Banyak daripada manusia itu apa? Yang tidak bersyukur kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah diberi nikmat yang sangat apa? Banyak. Sampai-sampai disebutkan dalam
ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Bila kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, apa hubungannya sumpah Allah dengan kuda dengan isi sumpahnya? Paham nggak pertanyaannya? Paham ya? Jadi Allah di sini bersumpah dengan kuda untuk menguatkan apa? Untuk menguatkan bahwa manusia adalah orang yang sangat ingkar terhadap Rabbnya. Kira-kira apa kaitan kuda sama manusia? Ada tidak kaitannya manusia sama kuda? Ada yang tahu apa? Kalau kuda itu apa? Taat. Kuda itu taat sama majikannya, dikasih makan, kasih minum. Itu setelah itu kuda kan apa? Nurut sama majikannya. Tapi kalau manusia sudah dikasih sama Allah rizki yang banyak, nikmat yang banyak, tetap apa? Tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau tunduk kepada Allah. Disuruh sholat tidak mau apa? Sholat. Disuruh untuk taat tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda sama kuda, dikasih makan, kasih minum, itu langsung turun sama apa? Sama Tuhannya. Itu kaitan sumpah dengan isi sumpah. Kemudian jamaah yang dimakan oleh Allah, mungkin ada yang mengatakan, saya ini syukur kok. Saya kalau dapat nikmat selalu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Benar nggak Pak? Orang-orang kita kalau dapat nikmat mengucapkan alhamdulillah atau tidak? Ya. Mengucapkan alhamdulillah. Ya. Warungnya sepi, ada yang datang, alhamdulillah. Ya. Kemudian dapat rezeki mendadak, mengucapkan apa? Alhamdulillah. Apakah dengan mengucapkan alhamdulillah sudah dikatakan bersyukur? Ya. Sekedar mengucapkan alhamdulillah sudah dikatakan bersyukur atau belum? Belum. Sebagian. Bisa jadi dikatakan bersyukur atau apa? Atau tidak. Dia mengucapkan alhamdulillah, warungnya laris. Dengar adzan berangkat atau tidak? Nah, ya kan? Ya. Apakah orang bersyukur itu demikian? Ya, makanya disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali daripada hambaku yang bersyukur. Padahal kita lihat orang setiap dapat nikmat selalu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ternyata mengucapkan alhamdulillah itu belum disebut dengan apa? Syukur. Karena bersyukur itu dia harus dengan 3. Bersyukur di dalam hati, bersyukur di lisan, dan bersyukur pada anggota badan. Bersyukur dalam hati bagaimana? Bersyukur dalam hati itu mengakui nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang merasa dia mendapatkan nikmat itu dari kemampuannya, dari kecerdasannya, dari kerja kerasnya. Benar nggak Pak? Kok sampai sekarang kaya, punya mobil, punya rumah bagus? Ya kerja keras. Dia tidak menyandarkannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti Qarun. Qarun punya banyak harta, ya. Sampai sekarang hartanya itu masih ada. Benar? Kita kalau gali tanah dapat sesuatu, harta karun. Itu bukan harta Qarun itu sebenarnya, ya. Harta apa? Saking kayanya, ya. Qarun mengatakan apa? Dia mengatakan dia bisa kaya raya itu dengan apa? Innama utitu ala ilmin ini. Saya mendapatkan kekayaan ini semua karena apa? Karena ilmu yang saya miliki. Ya. Maka kalau kita dapat nikmat, kok tidak menyandarkan kepada Allah, menyandarkan kepada kerja keras, pengalaman, ya, maka tandanya kita tidak bersyukur. Yang kedua adalah syukur dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga adalah dengan anggota badan, yaitu dengan apa? Dengan beribadah. Kalau kita semakin semangat ibadah ketika kita mendapatkan nikmat, maka bisa jadi kita
Tapi dengar adzan tidak berangkat berarti tidak apa? Bersyukur. Karena syukur harus memenuhi apa? 3 hal ini, yaitu dia bersyukur dalam hati, di lisan, dan anggota badan. Makanya Nabi SAW kalau sholat malam itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Yang 1 rakaat itu pernah sampai 5 juz, ya. Jadi baca Al-Baqarah. Sahabat yang ikut sholat bersama Nabi, Al-Baqarah selesai ruku ini, ternyata nyambung An-Nisa. Begitu An-Nisa selesai ruku ini, nyambung apa? Ali Imran. Itu kalau dihitung Al-Baqarah Imran, An-Nisa berapa? 5 juz, 1 rakaat. Gimana gak bengkak? Kita kadang dibacain 1 surat yang agak panjang, misalkan imamnya baca Qaf, ini agak panjang, 1 lembar lebih. Itu kadang kaki sudah serasa panas, benar. Makanya kalau nggak ruku-ruku kan, nah, itu imam sudah mulai buyar konsentrasinya, ya, kode supaya segera apa? Ruku, karena kaki udah kode. Itu baru 1 lembar. Bagaimana Nabi sampai apa? 5 juz. Makanya ketika Nabi SAW sholatnya panjang, kalau sholat, Aisyah tanya, bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang? Dosa diampuni itu nikmat atau bukan, Pak? Nikmat terbesar, ya. Nikmat terbesar itu adalah kalau dosa kita apa? Diampuni. Makanya ibadah-ibadah yang besar itu kan keutamaannya rata-rata dosa diampuni. Seperti haji. Haji itu utamanya apa? Haji yang mabrur itu kan keutamaannya seperti orang baru lahir dari apa? Perut ibunya. Kemudian Ramadan itu utamanya juga diampuni dosa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimana dengan Nabi SAW? Dosanya yang lalu dan akan datang apa? Diampuni. Gimana Nabi tidak bersyukur? Makanya ketika Aisyah bertanya demikian, kenapa kok lama sekali sholat sampai bengkak-bengkak? Bukankah dosa sudah diampuni? Maka apa jawaban Nabi SAW? Afala akunu abdan syakur. Apakah aku tidak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur? Makanya ya, syukur itu harus dengan hati, lisan, dan anggota badan. Kemudian juga jemaah yang dimakan oleh Allah, ciri daripada orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan nikmat itu untuk maksiat. Jadi harusnya kita kalau dapat nikmat yang kita gunakan untuk apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dapat nikmat kita gunakan untuk maksiat, ya. Kita biasanya orang-orang itu kalau gajinya sudah 50 juta ke atas, mainannya beda. Nah, kalau malam kadang ya main wanita, minum khamar. Itu kebanyakan orang-orang kalau sudah gajinya apa? Besar. Tapi kalau gajinya 3 juta, 2 juta setengah, seperti itu atau tidak, Pak? Nggak cukup. Bayar kontrakan aja, Pak. Suka telat-telat, listrik bunyi-bunyi, ya. Nah, biasa kalau gajinya besar, mainannya apa? Beda. Tandanya dia apa? Tidak bersyukur. Ya. Malam tahun baru, beli petasan, maksiat atau bukan? Ya. Banyak orang terganggu. Nah, yang beli petasan mahal-mahal itu kira-kira yang gajinya 5 juta atau 50 juta? Ya, biasanya yang mahal-mahalnya ya gajinya apa? Besar. Makanya ciri daripada orang yang kufur terhadap nikmat Allah adalah ya menggunakan nikmat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri orang yang kufur terhadap nikmat Allah adalah lebih sering mengingat musibah daripada nikmat. Misalkan Jakarta banjir, itu yang diingat-ingat nggak banjirnya atau banjirnya, Pak? Banjirnya, padahal cuma sehari, 2 minggu Jakarta ribut orang, ya. Padahal nggak banjirnya itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sekali banjir langsung ribut.
sakit kita mengeluh. Padahal kadang sakit itu ya cuma sepekan paling lama kadang ya. Itu kita ngeluhnya minta ampun. Padahal kita sehat sampai bertahun-tahun. Maka ciri daripada orang yang tidak bersyukur atau orang yang kufur adalah lebih banyak mengingat musibah daripada apa? Nikmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu 'ala dzalika lasyahid." Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Jadi manusia itu dia kadang merasa kalau dia itu tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Benar nggak? Dan kita ini merasa kurang syukur saya. Dan kita merasa kurang syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga ditafsirkan wa innahu, dan dia ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyaksikan atau mengetahui hamba-hambanya yang tidak apa? Bersyukur. Jadi ayat ini bisa ditafsirkan dengan dua, wa innahu, dan dia yaitu manusia sendiri menyaksikan atau menyadari dirinya apa? Tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tafsiran yang kedua adalah dan dia yaitu kembalinya kepada Allah menyaksikan atau mengetahui ya hamba-hambanya yang tidak bersyukur kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Sesungguhnya manusia itu cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut harta dengan khair. Padahal bahasa Arabnya harta itu apa? Mal, ya. Zakat mal. Mal itu artinya harta. Makanya dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa tuhibbuna mala hubban jamma. Dan kalau manusia itu sangat-sangat mencintai apa? Harta. Namun dalam surat Al-Adiyat ini Allah menyebut harta dengan khair. Artinya khair itu apa Pak? Khair. Baik ya. Kaifa halut? Jawabannya apa? Alhamdulillah khair. Saya dalam kondisi baik. Kenapa harta Allah sebut dengan baik? Paham enggak pertanyaannya? Paham ya? Jadi di sini Allah sebut harta itu dengan khair. Ya, kenapa Allah sebut harta itu dengan khair kok bukan dengan mal? Ya, kenapa? Karena menurut banyak persepsi manusia, harta itu mendatangkan banyak kebaikan. Benar nggak ini Pak? Ya, menurut orang ya harta atau uang itu mendatangkan banyak apa? Kebaikan. Walaupun tidak mesti demikian. Kadang harta itu ya juga membawa seorang itu kepada apa? Malapetaka, musibah, ya, akhirnya zina, main perempuan. Ini gara-gara kelebihan apa? Harta. Makanya ada seorang yang cerita, tadinya dia itu hidup sama suaminya miskin, susah, tapi ya sampai waktu melahirkan aja gak punya kain, ya bedong lah istilahnya, pinjam tetangga. Tapi kemudian ya suaminya bekerja, Allah buka rezekinya jadi kaya raya, terkaya di kampungnya. Tapi setelah kaya, suaminya cari wanita lain. Ya. Akhirnya istrinya curhat ke tetangganya yang dulu minjem kain, saya itu pengen Bu dikembalikan ke kondisi saya yang dulu. Jadi pengennya apa? Miskin. Karena kalau miskin itu mesra, ya dekat. Kalau udah kaya, nah, suaminya apa? Hilang, cari wanita lain. Makanya ada yang bilang kalau miskin itu ujian untuk istri, ya, atau ujian suami, ya, diomel-omelin terus sama istrinya. Tapi kalau sudah kaya, ujian untuk siapa? Istrinya, suaminya cari wanita lain. Jadi kenapa harta disebut dengan khair, ya, baik, yaitu menurut banyak
manusia harta banyak mendatangkan apa? Kebaikan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang itu sudah benar-benar mencintai harta, mencintai dunia, ya, maka ada dua hal buruk yang menyertai dirinya. Apa dua hal buruk tersebut? Yang pertama adalah menjadikan dia tidak peduli dari mana dia mendapatkan apa? Harta. Dia orang kalau sudah terlalu cinta sama dunia, dia tidak akan peduli lagi dari mana dia mendapatkan apa? Uang. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya akan datang layaknya ada nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal. Akan datang suatu zaman di mana manusia itu tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta. Amin halal, amin haram. Dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Jadi udah gak peduli lagi. Ini mau halal, mau haram, sudah gak peduli. Yang penting dapat cuan lah sekarang bahasanya. Yang penting dapat apa? Cuan. Mau halal, yang penting dapat. Ini memang ujian bagi umat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya bagi setiap umat ada ujiannya, ada fitnahnya. Dan fitnah untuk umat ini ada pada apa? Harta. Ujian untuk umat ini ada pada harta. Apa contohnya yang sering kita saksikan? Ya. Banyak daripada kaum muslimin terjebak dalam harta yang tidak benar. Yang pertama adalah bermudah-mudahan dalam berhutang. Sebenarnya hidupnya itu berkecukupan, tapi karena gaya hidup yang menuntut, akhirnya apa? Bermudah-mudahan dalam apa? Berhutang. Gak bisa dia itu kelihatan sama orang miskin, padahal memang miskin, tapi gak bisa dia lihat orang miskin. Akhirnya sewa mobil. Dari mana uangnya? Ya pinjam. Kadang mobilnya gonta ganti, ya, kok ganti lagi nih. Tadi kemarin ini mobilnya kok ganti lagi, sehingga terlihat seperti apa? Orang kaya, ternyata sewa. Dari mana uangnya? Ya juga apa? Ngutang. Dan juga kadang banyak daripada kaum muslimin itu dia memang niat ngutang nggak mau dibayar, memang sudah niat. Padahal dia setelah ngutang itu dia dapat uang, ya, tapi nggak dibayar. Ya. Kadang bahasanya, pinjam dulu uang, nanti 5 hari lagi saya gajian, benar nggak Pak? Saya mau ini, mau beli ini, beli. Kenapa nggak nunggu 5 hari pas dia kan gajian? Kadang demikian, ya. Nanti pas gajian nggak juga kan dibayar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, matalul ghaniyu zulmun. Orang yang suka menunda-nunda padahal dia mampu bayar hutang tapi ditunda, maka itu adalah kezaliman. Itu adalah apa? Kezaliman. Contohnya juga, ya, orang yang tidak peduli halal atau haram. Misalkan kita dagang, barang dagangan kita itu ada cacatnya, tapi kita sembunyikan. Ini boleh atau tidak Pak? Nggak boleh, ini kecurangan. Kita khawatir kalau kita sebutkan cacat-cacat yang ada pada barang kita, nanti bisa turun harganya, ya, sehingga kita sembunyikan. Maka ini adalah kecurangan. Dan ini banyak kita saksikan orang-orang yang demikian, ya, orang-orang yang demikian. Apalagi yang jual barang bekas, motor bekas, mobil bekas. Dia tahu sebenarnya mobil yang dia jual itu cacatnya banyak. Tapi karena yang beli orang awam, bagus nih Pak, bodinya mulus, padahal mesinnya apa? Hancur, ya. Sehingga baru dipakai sudah langsung apa? Servis. Maka ini kecurangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah keliling ke pasar dan Nabi lihat ada kurma yang ditumpuk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masukkan tangannya, ternyata basah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, "Mahada ya sahibul ta'am?" Apa ini wahai pemilik makanan? Maka pemilik makanannya mengatakan, "Asobatus sama ya Rasulullah." Itu baru saja terkena apa? Hujan.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afala ja'altahu fawqa ta'am kayyarahu nas. Kenapa kau enggak disimpan di atas aja itu yang basah supaya manusia bisa apa? Lihat. Kemudian Nabi melanjutkan, man ghasya falaysa minna. Siapa yang berbuat curang maka bukan termasuk dari golongan kami. Contohnya juga yang bermudah-mudahan dalam harta haram adalah orang yang suka mengurangi timbangan. Maka ini juga kita harus waspada, harus hati-hati karena ini dicela oleh Allah dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia minta ditimbang, mintanya harus apa? Harus berat, ya harus pas, ya. Kalau bisa lebih berat lah sedikit. Wa idza kalu aw wazanu yusir. Tapi kalau dia nimbang untuk orang lain, itu apa? Dikurang-kurangi. Ini banyak atau tidak, Pak? Banyak orang-orang yang demikian. Ini bukan hanya timbangan kayak beras, gula. Bisa juga kepada konter-konter HP yang jualan paket. Nah, biasanya 100.000 20 giga, tapi yang masuk cuma 15 giga. Ini dikurangi atau tidak? Kurangi juga, ya. Masuk ke dalam apa? Ayat ini. Ya, ini yang hendaknya kita perhatikan. Karena ketika seorang itu terlalu berlebihan terhadap harta, akhirnya tidak peduli dari mana dia mendapatkan apa? Harta. Dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Makanya dalam hadis, ada sebuah hadis yang dijadikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala sebagai pedoman untuk para pedagang, untuk para pembisnis. Apa hadisnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 hal yang bila 4 hal ini ada pada dirimu, maka dunia yang hilang dari dirimu itu tidak akan membahayakanmu. Karena apabila kita memiliki 4 hal ini, itu bisa jadi memang kita akan kehilangan banyak dunia. Tapi kata Nabi, itu tidak akan memudaratkan, tidak akan membahayakan diri. Apa 4 hal ini? Yang pertama adalah hifdzul amanah, menjaga amanah. Kadang orang itu karena amanah, gajinya besar atau tidak, Pak? Ya segitu-gitu aja. Sebenarnya gaji itu semuanya sama, benar nggak, Pak? Ya, karena kadang ada yang tidak amanah, makanya dapatnya apa? Lebih besar. Kita kalau amanah kerja, ya segitu-gitu aja pendapatan kita. Tapi kalau ya curi-curi waktu, belum jam pulang kerja udah pulang duluan, ternyata kerja di tempat lain, ya itu gajinya akan apa? Lebih besar, pendapatannya akan lebih apa? Lebih besar. Yang kedua adalah wasiqu hadis, berkata jujur. Kadang orang jujur itu ya pendapatannya juga apa? Pas-pasan. Tapi kalau nggak jujur, nah biasanya pendapatannya akan apa? Lebih. Seperti pedagang misalkan tadi nggak jujur, aibnya disembunyikan. Makanya ya yang banyak dusta itu biasanya adalah para pedagang. Bahkan kadang orang itu dia sudah rajin sholat, rajin ngaji, kadang dia juga apa? Yang suka membuat pembeli itu akhirnya tertarik untuk beli. Dia suka, saya pernah beli ke suatu toko. Wah, ustadznya yang datang. Berapa ustadz? Beli. Wah, untuk ustadz harganya sekian aja, saya kasih murah. Kalau antum begitu kan gimana? Senang nggak untuk beli? Semangat ya kan? Saya beli. Tetangga saya tanya, berapa harganya? Saya nggak berani nyebutin. Karena harga khusus nih buat saya. Takutnya kalau situ beli harganya apa? Beda. Akhirnya dia beli, tapi ke toko lain. Saya tanya berapa harganya? Sekian. Loh, sama saya. Berarti harga yang dia kasih itu bukan harga apa? Bukan harga khusus. Atau bisa jadi memang harga khusus. Dia memang jualnya lebih apa? Tinggi. Ya. Jadi kadang orang itu dengan dia berkata jujur, dia apa? Dia
Kemudian yang ketiga adalah wa husnul khuluq, berakhlak mulia. Kadang dengan akhlak yang mulia menjadikan orang juga pendapatannya kecil. Kenapa ini ditekankan? Karena kadang kita kalau di pasar, kita jualan, kita melihat orang-orang yang jualannya ya dengan akhlak yang buruk, itu hasilnya apa? Besar. Bisa jadi kita nggak tahan, akhirnya kita juga ingin ya seperti apa mereka supaya pendapatan kita apa? Besar. Maka kalau kita mempertahankan akhlak yang mulia, ya, kemudian dunia dari kita itu hilang, penghasilan kita kecil, maka jangan lupa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, fala alaika ma fataka minad dunya. Tidak mengapa bila dunia itu hilang dari apa? Dirimu. Kemudian yang keempat adalah wa iffatun fi tu'mah, yaitu berhati-hati dari apa? Makanan. Orang kalau dia berhati-hati makanan yang masuk ke perutnya, pastinya apa? Pastinya dia akan hati-hati dalam memilih apa? Pekerjaan. Kadang karena pilih-pilih pekerjaan, ya akhirnya apa? Pendapatan ini segitu-gitu aja, benar nggak Pak? Karena hati-hati dia nyari pekerjaan, ya karena dia nggak mau yang masuk ke perutnya itu dari makanan yang haram atau yang syubhat, menjadikan dia penghasilannya apa? Pas-pasan. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengapa apabila dunia itu apa? Luput dari dirimu dan itu tidak akan apa? Memudaratkanmu atau membahayakanmu. Ini yang pertama, ketika seorang itu terlalu berlebihan dalam mencintai harta, menjadikan dia apa? Tadi tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta. Yang kedua, akhlak buruk ketika seorang itu terlalu mencintai harta, menjadikan dia bakhil. Menjadikan apa? Bakhil. Benar nggak? Orang kalau terlalu berlebihan cinta terhadap dunia, itu perhitungannya mengeluarkan harta, jadi bakhil. Dan bakhil itu bisa pada dirinya sendiri. Jadi pelitnya sama dirinya, pelit juga sama keluarganya, apalagi sama orang lain. Sama dirinya bakhil. Dia masuk warung Padang, tanya semua harganya berapa nih Pak, padahal uangnya banyak. Oh kalau pakai rendang 15.000, ayam bakar 12.000, kalau kuahnya doang berapa Pak? Saking apa? Pelitnya, karena pakai kuah doang sama sambal sudah apa? Sudah enak. Padahal dia punya uang apa? Banyak. Dia pelit sama dirinya. Dia mau beli barang, dia takut karena harganya apa? Mahal. Makanya disebutkan, jadi ada ulama yang tulis kitab ya, cerita-cerita tentang orang-orang yang bakhil. Di situ diceritakan tentang orang bakhil sama orang miskin tapi nggak bakhil. Yang bakhil ini orang kaya. Diundang ke rumah orang miskin, diundang makan, disiapkan makanan enak-enak, karena dia tahu ini orang kaya nggak pernah makan enak. Ya. Padahal apa? Kaya, karena saking bakhilnya. Disiapkan sama orang miskin makanan yang enak, dilahap semuanya sama dia, makan. Ya seperti orang nggak pernah makan apa? Begitu dia makan, karena kebanyakan yang muntah dia. Ketika dia muntah, ya ditanya kenapa kok kamu nangis? Jadi dia habis muntah nangis. Iya, karena makanan enak itu sudah keluar apa? Semuanya dari apa? Perut saya. Dia sedih karena makanan itu apa? Keluar lagi dari apa? Dari perutnya. Saking apa? Saking bakhilnya. Ada juga yang bakhil sama keluarganya. Jadi dia ini kaya raya tapi keluarganya hidup miskin. Makanya orang bakhil itu disebutkan, orang bakhil, orang kaya yang bakhil itu disebutkan hidupnya susah di dunia, ya, dan di akhirat juga hisabnya apa? Berat. Sudah di dunia berat hidupnya, di akhirat hisabnya juga apa? Hisab orang kaya. Di dunia hidup gaya miskin, tapi di akhirat hisabnya hisab orang kaya. Itu adalah orang apa? Orang bakhil. Jadi keluarganya hidupnya susah. Setelah meninggal dikasih tahu, harta bapakmu itu banyak, warisanmu apa? Banyak. Anaknya malah marah. Kenapa kok kamu marah? Iya, saya dulu hidup apa? Malah susah. Ternyata bapak kaya raya. Kalau sudah bakhil, kadang sama orang lain itu lebih apa? Bakhil. Dan ada juga yang
baik, sama orang lain jor-joran, tapi sama keluarga apa adanya. Benar nggak, Bang? Banyak juga yang demikian. Kalau sama orang, ayo mau makan apa, ditraktir semuanya. Tahu-tahu dia apa namanya, mesen nasi goreng di pinggir jalan. Buat siapa, Bang? Buat anak-anak di rumah. Tapi dia makan sama teman-temannya di mana? Restoran, semuanya ditraktir. Tapi untuk keluarganya dikasih makan apa? Yang biasa-biasa saja. Ya ini ya akibat ketika seorang itu apa? Terlalu mencintai harta. Jadi kalau orang itu terlalu mencintai harta, menjadikan dia kerja tidak peduli dari mana dia dapatkan uang, dan juga yang kedua adalah menjadikan dia terlalu apa? Bakhil, ya, tidak peduli sama orang-orang yang ada di sekitarnya yang kesusahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur?" Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan? Artinya, apakah orang-orang yang terlalu cinta sama harta ini, dia tidak mengetahui akibat dari kebakhilannya? Apakah dia tidak menyadari akibat dari harta haram yang masuk ke dalam perutnya, yang dia berikan kepada apa? Keluarganya. Karena harta haram, ya orang itu karena tadi sudah kita sebutkan, begitu cinta sama harta menjadikan dia menerobos segala apapun yang penting dapat cuan. Ya. Akibat dari harta haram itu apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi." Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka itu lebih pantas untuknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hussila ma fis sudur." Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Artinya nanti pada hari kiamat, segala apa yang ada di dada kita itu dilahirkan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah. Makanya di dunia ini kita menghukumi orang itu secara zahir. Nanti pada hari kiamat akan dihukumi secara apa? Secara batin. Jadi secara zahir dan apa? Batin. Kalau di dunia secara zahir aja. Makanya orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi SAW itu diperlakukan oleh Nabi SAW layaknya seorang apa? Muslim. Munafik itu bagaimana, Pak? Munafik itu adalah orang yang melahirkan Islam tapi batinnya apa? Kafir. Makanya mereka orang-orang munafik ini sholat sama Nabi supaya terkesan dia apa? Muslim. Padahal dia apa? Kafir. Ikut ngaji bersama Nabi, ikut perang bersama Nabi SAW. Padahal mereka apa? Kafir. Dan Nabi SAW tahu siapa-siapa yang munafik. Tapi kenapa tidak dibunuh oleh Nabi, Pak? Kenapa tidak dibunuh? Ya, karena Nabi khawatir orang-orang akan mengatakan bahwa Nabi SAW membunuh sahabatnya sendiri. Karena di dunia itu yang dihukumi adalah apa? Lahir. Oleh karena itu hendaknya kita waspada. Kita jangan hanya memperhatikan yang lahir, sehingga kita lalai dari amalan batin, amalan hati. Kadang orang itu dia terlalu memperhatikan masalah lahir. Makanya kalau pakaian itu harus yang bagus, ya. Jangan kusut, jangan kotor. Begitu perhatian, tapi enggak perhatian sama amalan apa? Batin. Padahal amalan batin itu yang akan benar-benar dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Dalam artian banyak orang itu ketika dia berangkat sholat, hatinya disusupi dengan riya, supaya dikatakan alim, supaya dikatakan orang baik, supaya dikatakan orang soleh, ya. Supaya ketika sholat dia benar-benar menampakkan kekhusyukan, supaya dibilang dia adalah orang apa? Orang yang khusyuk,
mungkin ya dia mendapatkan pujian itu semua dari manusia. Tapi nanti di hari kiamat, apa yang dia sembunyikan dari riaknya, dari ketidakikhlasannya, dari ketidakkhusyukannya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Pak ya? Kadang kita ini memang begitu perhatian sama yang lain. Contohnya misalkan kita sholat, kita ingin sholat kita itu benar-benar persis dengan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Angkat tangannya Allahu Akbar, posisi sedekapnya, rukuknya, ingin benar sholat seperti Nabi, dan ini bagus ya. Tapi jangan sampai yang ada dalam hati itu apa? Kita lalaikan. Dari keikhlasan ya, kemudian ria, itu semuanya ada apa? Perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pada hari kiamat wa hussila ma fis-sudur, dibongkar semua apa yang ada di dalam dada. Makanya disebutkan orang-orang munafik ya, atau seluruh manusia nanti pada hari kiamat itu disuruh untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin bisa sujud, tapi orang-orang munafik itu mau sujud malah kejengkang ke belakang, sehingga ketahuan oh ini adalah orang-orang apa? Munafik, yang dia menampakkan Islam tapi menyembunyikan apa? Kekafiran. Kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara detail kondisi hambanya pada hari kiamat. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Khabir itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah maha mengetahui. Sama dengan Al-Alim. Ya, Al-Alim juga nama Allah, yang artinya juga yang maha mengetahui. Hanya saja bedanya antara alim dengan khabir. Kalau khabir itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang lebih detail lagi, untuk hal-hal yang kecil-kecil, perkara-perkara yang apa? Detail. Itu biasanya ditutup dengan al-khabir. Kalau mau diterjemahkan al-khabir itu adalah yang maha pakar. Nah, kalau pakar itu biasanya di atas orang yang sekedar apa? Berilmu, benar nggak Pak? Ya. Dan yang mengatur kehidupan kita ini adalah al-khabir, yang maha pakar. Oleh karenanya kalau kita itu paham nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya membuat kita itu hidup lebih tenang. Kenapa kok saya begini? Kok musibah terus yang menimpa diri saya? Maka ingat, yang mengatur hidup kita itu siapa? Al-Khabir, yang maha pakar. Coba seandainya kita punya mobil kita ini rusak, kita bawa ke bengkel yang kita tahu itu montirnya pakar. Mobil kita kemudian dibalik misalkan, dibongkar semuanya. Protes atau enggak Pak? Protes enggak kita? Enggak. Kenapa kita enggak protes? Oh, ahlinya, ya kan? Nah, ahlinya yang lagi. Tapi kalau mobil kita dipreteli sama orang yang enggak ahlinya, kita tahu dia enggak paham, marah kita. Sembarangan bongkar-bongkar mobil saya. Tapi kalau mobil kita dihancurin sama pakarnya, maksudnya dibongkar-bongkar, dicabut listriknya segala macam, kita diam aja, karena kita tahu yang lagi mengerjakan mobil kita siapa? Yang pakarnya. Sekarang hidup kita yang mengatur, yang menjadikan begini begitu, itu siapa? Al-Khabir, yang maha pakar. Maka apapun kondisi kita yakini itu adalah yang terbaik, karena yang mengaturnya adalah siapa? Al-Khabir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala, ya demikian saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum ditutup, bila ada yang bertanya dipersilahkan. Ya, Ustaz.
Kalau yang ayat 9 ini, maka tidaklah afala ya'lamu idza busyira ma fil qubur. Maka tidaklah yang mengetahui apabila apa yang di dalam kubur. Ini maksudnya bahwa kita itu nanti akan dibangkitkan, begitu Mas, atau berbeda Mas ya? Maka tidaklah yang mengetahui nanti akan dibangkitkan. Juga termasuk yang di dalam dada juga akan dikeluarkan semuanya. Itu di hari akhir nanti gitu. Iya, di hari akhir. Iya. Terus saya Ustadz, ini ada yang 1 sampai 5 tadi memang udah dijelaskan. 1 sampai 5 tadi kan berbicara mengenai kuda, mengenai berperang, mengenai gitu. Tiba-tiba kok begitu ke ayat ke-6-nya sungguh mata itu sangat ingkar. Tiba-tiba lari ke ingkar. Saya juga masih bertanya-tanya dalam hati sampai sekarang juga belum ngerti ini Allah apa ini maksudnya. Kalau Allah udah pasti benar lah, ini udah pasti benar. Cuman maksudnya apa? Seperti di dalam surah Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya artinya kira-kira begitu. Terus kemudian bawahnya inna sofa wal marwata. Apa ini? Tadinya kan mengenai kesabaran, mengenai apa ya, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus kemudian mendapatkan rahmat, mendapatkan gitu, tiba-tiba inna sofa wal marwata. Itu kan tiba, waduh ini apa ini? Kenapa mesti beda gitu ya? Kalau Allah semua dalam yalib kan urutan, ulang binas urutan begitu. Ini seperti ini juga, ini tadi juga 5 sampai 5 mengenai perang, begitu 6 kok beda gitu. Bisa minta penjelasan sedikit ini dibalik daripada perubahan. Kalau ini tadi perubahannya sudah agak jelas sih, kan perubahan dari si kuda yang penurut ke manusia yang ingkar, yang tidak mau bersyukur dan sebagainya tadinya. Ya begitu sih. Cuman kalau seperti yang tadinya kesabaran terus rahmatnya itu inna sofa wal ini maksudnya ya bisa. Saya sudah tangkap pertanyaannya Pak. Jadi Allah Ta'ala alamnya apa hubungannya, kaitannya? Iya. Hanya saja yang saya tahu dalam Al-Quran itu memang ada yang namanya pokok bahasa. Makanya ada dalam ilmu tajwid itu al-waqfu wal ibtida, tempat di mana kita berhenti, kemudian tempat kita memulai lagi. Makanya ketika kita paham tentang makna, kita nggak sembarangan berhenti. Dalam artian ketika kita sholat misalkan suka baca potongan ayat, ya. Kalau kita paham ini lagi jelasin tentang sabar, ya kita berhenti di situ baru ruku. Nah, kalau kita berhentinya inna sofa, nggak nyambung orang yang paham. Ya, habis sabar kok sofa, kan seperti itu. Ya, jadi wallahu a'lam apa hikmahnya. Ya, namun ya kalau disambungkan, jadi memang dalam Al-Quran itu kadang pembahasannya loncat-loncat ya. Artinya tidak satu pembahasan langsung selesai. Loncat-loncat, makanya kisah Nabi Musa pun tidak dibahas dalam satu surat. Tidak banyak yang tidak satu surat, karena ya ada yang mengatakan Al-Quran bukan kitab sejarah seperti itu. Kalau kitab sejarah ya selesai dong satu surat bahas apa Nabi Musa, benar nggak Pak? Karena dia bukan buku sejarah, ini Al-Quran, ini mukjizat ini. Jadi dia nggak bahas Nabi Musa kemudian selesai, nanti loncat di surat apa, loncat di surat apa, karena memang Al-Quran bukan buku sejarah ya. Juga Quran ini bukan istilahnya tadi bahas satu pembahasan langsung selesai ya. Dia loncat. Makanya tadi ada, kalau kita paham kita tidak akan sembarangan berhenti. Ya, kita berhenti di sini, ini pembahasannya. Kemudian nanti mau rokat kedua lanjut lagi ke ayat tentang sofa tadi seperti itu. Wallahu ta'ala. Kalau hubungan kaitan itu saya kurang tahu Pak.
kalau yang alhamdulillah tadi Ustaz, bersyukur tadi kan, bersyukur kan hati, lisan, terus perbuatan tadi ya, Ustaz tadi sampaikan. Jadi alhamdulillah. Kalau arti yang sebenarnya alhamdulillah segala puji kan milik Allah. Kalau misalnya kita dipuji orang, wah ini kalau nggak ada taksi, saya namanya sendiri. Kalau nggak ada taksi ini hancur nih gitu. Kemudian tinggal orangnya ini apakah kita mau mongkok, wah dipuji luar biasa, atau kita kembalikan saja pada Allah. Cuman kalau kita hanya kembalikan pada Allah, si orang yang memuji tadi, wah sombong amat, malah begitu, karena kalau dia bilang begitu, saya bilang alhamdulillah, dikiranya kita senang kalau dipuji seperti itu, alhamdulillah, padahal kita kan mengembalikan pada Allah sebenarnya. Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah, bukan milik saya. Maksud kita kan begitu. Tapi si pemuji tadi katanya, alhamdulillah, katanya, wah kelihatannya sombong amat gitu. Padahal kita kembalikan pada Allah yang mempunyai pujian itu kan hanya Allah, menurut artinya sendiri gitu. Ya, bisa artinya dibenarkan atau tidak itu sekarang. Jadi pembahasan tentang memuji ini, kalau kita dipuji, ya, itu sebenarnya ada doanya, Pak. Jadi kalau kita dipuji, kalau nggak ada pasti begini, itu kan pujian buat kita. Ya. Itu sebenarnya dalam Islam ada doanya. Jadi doanya adalah Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah Engkau menghukumku disebabkan ucapan dia. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni apa yang tidak dia ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari yang dia persangkakan. Nah, artinya bisa jadi kan kita nggak sesuai dengan yang dia kira ya. Misalkan, Bapak itu kalau sholatnya luar biasa ya, tenang banget, khusyuk. Padahal kita tuh nggak khusyuk, kelihatannya aja apa? Khusyuk, benar nggak? Bapak itu sholat malam terus, padahal kita itu ngorok terus. Sekali doang sholat malam pas dia lihat, ya kan seperti itu. Makanya kita doa demikian. Dan kita kalau dipuji, benar ya? Kalau dipuji itu bukan alhamdulillah, tapi kita mengucapkan, kita ingatkan yang muji kita, nyebut masya Allah. Sebut masya Allah, Pak, karena pujian itu bisa membuat kita terkena ain. Paham ya Pak ya? Jadi ada yang namanya penyakit ain. Ain itu bukan sihir, tapi pandangan mata orang yang takjub dengan kita, atau orang yang iri sama kita. Misalkan kita Bapak ini makin ganteng ya, udah tua 50 kok ganteng. Itu pujian, itu bisa kita kena ain. Tahu ya Pak? Bisa kena ain, bisa langsung keriput, atau bahkan langsung sakit, dibawa ke rumah sakit, penyakitnya nggak ketahuan. Ya, ini namanya penyakit ain. Kenapa? Kita dipuji-puji ya, kok bisa kena ain, bisa sakit? Karena tadi yang layak dipuji itu Allah. Tapi orang yang memuji kita lupa memuji Allah, tapi malah memuji kita. Padahal yang buat kita ganteng di umur 50, kok nggak keriput itu siapa? Allah. Yang layak dipuji Allah, tapi malah yang dipuji kita, Allah bisa murka, sehingga kita yang dipuji malah apa? Sakit. Tapi kalau dia menyebutkan masya Allah, ganteng banget, nah, itu insya Allah aman dari apa? Ain. Karena kita sudah mendahului muji Allah. Dan ini pun bisa terjadi kepada sesama suami istri. Misalkan kita melihat istri kita cantik banget, ya, jangan kita langsung cantik banget, jangan kita kasih masya Allah cantik banget, dan seperti itu. Karena yang layak dipuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita awali puji Allah, baru puji orang yang kita takjub dengan dia. Seperti itu Allah Ta'ala. Kalau saya jawabnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung mati.
Karena itu menghindari hal-hal yang semacam Iya, benar tadi. juga. Ya. Kesimpulan